Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah tidak terasa bahwa saat ini Komisi Dakwah dan tentunya MUI secara umum sudah memasuki tahun yang kelima, yang artinya kita sudah akan memasuki musyawarah nasional. Capaian Komisi Dakwah selama 5 tahun ini ya terkait dengan program kerja yang sudah kami lakukan. Pada prinsipnya program kerja Komisi Dakwah itu sesuai dengan amanah daripada Munas tahun 2020, yang diantaranya adalah melakukan penguatan akidah, melakukan penguatan standarisasi da'i, lalu juga melakukan pembahasan tentang metode dakwah. Lalu yang barangkali spektakuler adalah kita telah membuat peta dakwah dalam bentuk aplikasi dakwah, dan kita juga punya dakwah yang berskala internasional. Di antara program yang sudah kami lakukan adalah syiar dakwah, di mana Komisi Dakwah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan program yang namanya Jumpa MUI atau MUI Menyapa Umat, hadir di beberapa masjid di Jakarta bahkan sampai ke Garut ya, melakukan MUI Menyapa Umat, di mana kami memberikan penerangan tentang keislaman dan juga masyarakat bertanya, kami menjawab. Alhamdulillah program ini sangat berjalan dengan baik ya, pernah di Istiqlal, pernah di beberapa masjid-masjid yang cukup besar lainnya. Kita juga melakukan istighosah ya dalam rangka memberikan ketenangan kepada umat ya. Kita masih ingat negara kita sedang dilanda yang namanya COVID-19. Nah, pada saat itulah kita Komisi Dakwah melakukan secara rutin ya beberapa kegiatan yang sifatnya istighosah, baik online maupun di Istiqlal. Tentu semua ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah-tengah penyakit COVID yang sedang melanda. Alhamdulillah itu disambut dengan baik oleh masyarakat, dan itu bagian dari upaya kami. Di tengah kegelisahan kita memberikan ketenangan dengan istighosah, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu program yang lain adalah kita punya program unggulan yang namanya standarisasi da'i. Nah, standarisasi da'i ini adalah kita memberikan upgrading kepada da'i-da'iyah di seluruh Nusantara ini dengan memberikan pembekalan materi-materi yang tentu sangat penting buat bekal dakwah mereka, yang diantaranya adalah materi berkenaan dengan metodologi dakwah, yaitu tentang dakwah Islam wasatiyah, di mana Komisi Dakwah sudah punya ya panduan atau buku tentang dakwah Islam wasatiyah, dan inilah yang kita terapkan kepada para dai-da'iyah untuk bisa mempraktekannya dalam dakwah-dakwah mereka, yang intinya adalah dakwah yang penuh dengan kehalusan, dakwah yang sopan, yang santun, dan yang penuh dengan kasih sayang. Dan standarisasi da'i ini adalah kita kepingin memberikan satu pembekalan kepada dai-da'iyah kita. Mereka harus berdakwah sesuai dengan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu para dai-da'iyah, materi-materi yang disampaikan jangan sampai bertentangan dengan masalah kebangsaan kita. Soal kebangsaan adalah soal yang sudah final, maka para dai-da'iyah menyampaikan hal-hal yang bisa membangun bangsa ini, memperkuat pondasi kebangsaan dari sisi keagamaan. Tentu kita juga memberikan satu kepastian ya kepada para dai-da'iyah kita dalam standarisasi da'i ini, tentang mereka sudah punya pengetahuan terkait keagamaan itu sudah cukup, lalu dapat dipertanggungjawabkan materi-materi dakwahnya. Nah, ketika mereka sudah ikut standarisasi da'i dan dinyatakan lulus, maka mereka mendapatkan sertifikat atau syahadah tentang dai-da'iyah yang berstandar Majelis Ulama Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 3.500 dai-da'iyah yang telah terstandar MUI. Sampai hari ini ada 44 angkatan. Komisi Dakwah terus berkomitmen ya untuk berikan satu kerjasama dengan para dai-da'iyah dalam dakwah ini, saling koordinasi dan juga bisa memetakan ya tentang kondisi masyarakat kita. Maka ada satu program juga di Komisi Dakwah yang namanya peta dakwah. Peta dakwah ini sudah kita garap ya dengan cukup baik, karena kita ingin memetakan tentang masyarakat kita dari perspektif dakwah. Ya, umpamanya kita harus tahu bahwa di suatu masyarakat ada kerentanan apa ya. Misalnya rentan terkait dengan persinggungan antar umat beragama, perbedaan aliran dan lain-lain. Itu sudah kami buat dalam sebuah aplikasi yang namanya Peta Dakwah.
peta dakwah DKI Jakarta. Ini sekedar contoh, tentu untuk nasional membutuhkan tenaga besar dan juga anggaran yang sangat besar. Mudah-mudahan akan dilanjutkan oleh komisi dakwah di seluruh Nusantara. Sampai hari ini aplikasi masih berjalan dengan baik ya, yang namanya Dakwah MUI. Di aplikasi ini bisa membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, ada arah kiblat, dan juga di sana ada daftar dai-daiyah alumni standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia. Komisi dakwah juga terus melakukan upgrading wawasan keilmuan kepada para dai-daiyah, bagaimana berdakwah, tapi juga pada materi dakwah. Kita melakukan upgrading dengan melakukan TOT tentang ekonomi syariah yang diberikan kepada para dai-daiyah bekerjasama dengan Bank Indonesia dan juga dengan institusi ekonomi lainnya seperti dengan Badan Wakaf Indonesia, dengan Basnas dan lain-lain. Di sana kita berikan pembekalan kepada para dai-daiyah tentang apa itu ekonomi Islam dan juga apa itu keuangan sosial Islam, kaitannya dengan wakaf, kaitannya dengan zakat. Kita ada kerjasama dengan Bank Indonesia dalam konteks ini, juga dengan Bank Syariah Indonesia. Dalam setiap standarisasi kita berikan literasi ekonomi syariah kepada para dai-daiyah kita, tidak hanya sekedar soal ibadah saja tapi juga soal muamalah berkenaan dengan ekonomi Islam dan juga tentang perbankan syariah. Karena itu program Komisi Dakwah kita harapkan terus berlanjut dan akan dilanjutkan oleh siapapun nanti yang akan memegang Komisi Dakwah ini, supaya dai-daiyah kita ini terus terbina, terkoneksi satu dengan yang lain. Majelis Ulama Indonesia bisa hadir ya sebagai orang tua yang memberikan naungan kepada mereka. Karena sudah terbukti bahwa dai-daiyah kita sungguh pun berasal dari ormas-ormas yang berbeda, tapi alhamdulillah mereka bisa terikat dalam sebuah kesatuan dai MUI dan mereka sama-sama bangga. Kemudian dalam dakwahnya mereka menyampaikan apa-apa yang menjadi misi daripada Majelis Ulama Indonesia, yaitu utamanya untuk menyatukan umat ini. Dan mudah-mudahan juga kita terus bisa bersama para dai-daiyah dalam rangka menyatukan umat, membangun umat ini menjadi umat yang kuat, dan mudah-mudahan juga umat kita menjadi umat yang sejahtera dan juga umat yang moderat atau umat dan wasato. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi gambaran secara utuh tentang bagaimana Komisi Dakwah selama 5 tahun ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.